Memang orang Kristen harus gembira. Ini selalu saya katakan, orang Kristen harus berbahagia. Hati mereka penuh dengan pengharapan. Amin. Puji Tuhan, saat ini bukan kebetulan, tapi oleh karena berkat dan rahmat Tuhan, kita boleh kembali bersama-sama datang di Bible Study ini, atau pembelajaran pendalaman Alkitab, sehubungan dengan topik-topik yang sudah disampaikan setiap bulan. Jadi tiap bulan kita punya topik. Yang 2 bulan lalu topik kita mengenai Ka'bah, bulan lalu topik kita mengenai doa, dan bulan ini topik kita mengenai Sabat. Terima kasih Bapak Yoce sudah mendoakan dan kita semua. Namun pada saat ini saya akan share screen-nya. Ini pembahali tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Oh Yesus Juru Selamat kami, saat ini kami berada di bawah tahta-Mu. Yes, Tuhan. Hadirat-Mu kiranya menyertai akan hati pikiran kami Tuhan ketika kami akan belajar sehubungan dengan kebenaran Sabat ini. Hamba-Mu yang lemah ini, biarlah Engkau bungkus dengan bayang salib-Mu. Dan kemuliaan-Mu lah yang ditinggikan Tuhan di tengah-tengah umat-Mu. Karena kami ingin mengasihi-Mu ya Yesus, melebihi segala sesuatu. Ya Tuhan, terimalah doa kami, layakkanlah kami Tuhan sesuai dengan kasih rahmat-Mu. Karena kami alaskan semua ini hanya dalam nama-Mu, nama yang indah. Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Judul pembahasan untuk pekan ini, Introduction of the Sabbath. Atau saya bisa bebaskan bahasanya, pengenalan hari Sabat. Seringkali kita manusia, dan ini memang kecenderungan prejudisme, mata yang prejudis. Kalau kita lihat orang berdasi, mereka langsung bilang, pasti itu Kristen. Karena dasi datang dari budaya barat. Kalau lihat orang berkerudung, langsung bilang, itu Muslim. Jadi agama dengan kebudayaan tidak dipisahkan. Kenapa kita tidak boleh pisahkan? Salahkah orang Kristen menggunakan kerudung? Karena sebenarnya kalau datang dalam sejarah kekristenan, yang membawa kekristenan itu ke Indonesia, ketepatan yang menyebarkannya orang Eropa. Makanya budaya yang kita hidupkan dalam kekristenan adalah budaya Eropa. Tapi ada satu hal yang hilang, Alkitab yang kita pelajari, Kristen itu muncul dari budaya timur. Yang berkerudung. Makanya tidak heran di dalam kitab Korintus, Paulus sendiri katakan bahwa perempuan-perempuan harus berkerudung. Nah, begitu datang kepada falsafah, cara berpikir orang Eropa, ini nggak bisa diterima. Akhirnya itu diterima secara umum menjadi kebudayaan saja. Nah, bagaimana kita di Indonesia? Apakah salah kita berkerudung? Demikian juga dalam dunia saudara-saudara kita di Muslim. Ketika mereka melihat pakai dasi dan pakai sepatu, itu langsung bilang Kristen. Tanpa melihat latar belakang, melihat dengan luas cara pandang, bahwa sebenarnya agama dan budaya itu tidak harus dipersatukan. Tidak harus. Tapi kalau itu memang mempengaruhi, tidak apa-apa. Jadi sebenarnya budaya tidak ada pengaruh sama sekali. Hanya
Karena kalau mau lihat budaya-budaya yang di Alkitab, ada budaya yang datang itu budaya Mesopotamia. Saudara terima atau tidak, banyak sekali budaya yang dipraktekkan dalam kekristenan malah budaya kekafiran. Itu yang boleh kita lihat. Contoh, orang menikah pakai pagar ayu, buat apa mereka itu? Pernah tahu sejarahnya? Itu datang dari pengertian falsafah orang Babylon. Orang-orang penyembah berhala ini, bahwa pengantin itu kalau tidak dijaga, nanti ada setan akan datang culik. Makanya harus pakai pagar ayu. Ini sejarahnya, tetapi masuk ke Kristenan, tidak masalah kan? Makanya kalau kita mau klaim kebenaran-kebenaran, baru kedua, menggunakan mimbar. Dari mana ide ada mimbar? Ini kan kebudayaan Yunani, yang waktu itu masih menggunakan ruangan sidang, seperti ruangan sidang yang bulat itu, saya lupa istilahnya. Tetapi semua ini hanya datang dari budaya yang tanpa kita sadari itu budaya kekafiran. Jadi sebenarnya semua yang kita perhatikan, kalau kita langsung klaim sistem peribadatan itu dilihat dari budaya, kita akan tersesat di situ. Nah, sama dengan Sabat. Ketika kita melihat Sabat, langsung bilang, ini kalau orang Yahudi, orang Advent. Betul tidak? Langsung mengidentifikasikan Sabat itu dengan orang Yahudi, atau Sabat itu dengan orang Advent. Kalau begini cara berpikirnya, ada satu hal yang masalah di situ. Dan itu membahayakan kehidupan kita. Akhirnya kita akan dibutakan untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya. Siang hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mari melepaskan dulu ideologi-ideologi yang sudah kita kembangkan dari masih kecil. Ideologi berpikir, menempatkan bahwa contoh kalau Sabat itu pasti Advent atau orang Yahudi. Kalau dia berkerudung itu sudah pasti Muslim. Tidak juga. Banyak orang Kristen berkerudung kok. Atau berdasi pasti dia Kristen. Karena datang dari Eropa. Mari kita tinggalkan dulu hal-hal demikian. Kita datang di dalam konsep berpikir Alkitab. Nah, untuk saat ini konteks yang kita akan bahas pertama mengenai Sabat. Karena judul yang saya ambil mengenai Introduction of the Sabbath, atau pengenalan, jangan sampai kita melihat Sabat itu menjadi alergi. Aduh, alergi sekali kalau dengar Sabat. Seolah-olah nanti orang kalau semua kasih ajar Sabat, semua diadventkan, atau semua dijadikan dia orang Yahudi. Tidak sama sekali. Kita harus buka mata hati kita, buka iman kita untuk memahaminya. Di dalam hukum keempat, semua kita percaya ada 10 hukum. Jangan ada ilah lain di hadapanmu, jangan membuat bagimu patung pahatan berbentuk rupa apapun, baik di atas langit maupun di bawah bumi, dan engkau menyembahnya. Dan ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Dan selanjutnya, hormatilah orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, dan jangan mengingini barang apapun dari sesamamu. Ini 10 hukum. Dan hukum keempat, penekanannya kepada ini. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tuhan suruh ini ingat. 6 hari lamanya engkau bekerja, melakukan segala pekerjaanmu, tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka, jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab, ini alasannya, mengapa Tuhan katakan, ingat kuduskan Sabat, karena dia bilang, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan
memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Perhatikan kalimat-kalimat yang saya kasih kuning di sini. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ganti kata kudus dengan bahasa hari-hari. Kalau karena kudus kita akan berpikir terlalu teologia sekali. Pakai bahasa hari-hari. Asingkan, itu bahasa kudus. Asing. Asingkan. Jadi coba kita bilang, ingatlah dan asingkan hari Sabat itu. Mengapa? Karena itu hari Sabat itu adalah hari ke-7, dia katakan, itu hari Sabat Tuhan Allahmu. Saya mau tanya. Dia katakan di sini Sabat Tuhan Allahmu. Kenapa kita yang mau kuduskan itu? Kalau sebenarnya lebih tepat dia harus bilang, itu Sabat kamu, manusia. Betul tidak? Kalau Tuhan katakan, James, itu Sabat kamu, kuduskan. Tetapi ini kebalikan. Itu Sabat Tuhan. Sebenarnya kalau saya berpikir, kalau itu Sabat Tuhan, Tuhan yang kuduskan itu, bukan saya. Ya tidak. Kalau itu Sabat Tuhan, berarti Tuhan kuduskan, bukan saya. Tapi perhatikan, kenapa Tuhan katakan itu Sabat Tuhan Allahmu, dan dia langsung, maka jangan melakukan. Nah, di sini dia ingin melibatkan manusia dengan Sabatnya. Ini 10 hukum, dan kadang sedikit sekali orang memperhatikan ungkapan-ungkapan ini. Mereka hanya lewat begitu saja. Dia katakan, itu hari Sabat Tuhan Allahmu. Makanya tadi saya katakan, kalau itu Sabat Tuhan, logikanya Tuhan aja yang kuduskan Sabat. Itu kan milik dia, bukan milik saya. Kecuali Tuhan bilang, itu milik kamu James, itu Sabatmu. Tapi sekarang Tuhan bilang, itu Sabat Tuhan. Sesudah dia katakan, itu Sabat Tuhan Allahmu, dia ingin kita sebagai umat yang dia cintai, umat yang mencintai dia, melibatkan diri bersama dengan dia. Maka dia katakan, jangan lakukan sesuatu ya. Karena 6 hari itu saya ciptakan langit dan bumi. Jadi Tuhan berhenti pada hari ke-7 itu, dan dia memberkati dan mengasingkannya. Mari kita mundur di kitab Kejadian pasal 2. Coba tolong buka Kejadian pasal 2, karena ini bahasa yang menjadi alasan Tuhan. Tuhan sendiri yang berfirman di 10 hukum ini. Ini menjadi alasan Tuhan untuk menyatakan supaya manusia kuduskan Sabat. Dia ungkapkan masalah penciptaan. Mari kita mundur Kejadian pasal 2. Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua. Kita mulai. Ada yang bisa membacakan supaya kita interaktif di sini. Ketika Allah, ya silakan. sorry. Silakan Ibu Berta. Oh, Ibu Juanita ya. Nah. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Terima kasih, Bu Junita. Saya mau tanya, di ayat 3 dia katakan, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu. Apakah 6 hari tidak ada berkat? Mengapa di hari ke-7 ada ungkapan dan Allah memberkati hari ke-7 itu? Pertanyaan, apakah hari yang lain tidak ada berkat? Mari datang kepada konteks penciptaan. Apa yang menjadi berkat hari pertama? Berkat hari pertama adalah terang. Jadi hari pertama sudah menerima berkatnya. Diberikannya terang. Hari kedua, berkat hari kedua dijadikan cakrawala. Jadi setiap hari dari hari pertama sampai hari ke-6, Tuhan memberikan berkat sesuai dengan hari-hari itu.
Tetapi uniknya di hari ketujuh itu, dia memberkati bukan dengan memberkati dengan berkat materi yang sebagaimana dia berikan kepada setiap hari-hari itu. Mulai dari hari pertama ada terang, hari kedua ada air, hari ketiga dan seterusnya, ada tumbuhan dan seterusnya. Masing-masing hari ini Tuhan telah berkati. Tapi hari ketujuh, apa yang menjadi berkat bagi hari ketujuh? Bisa nggak lihat analisa ayat ini? Perhatikan alasan mengapa Tuhan memberkati. Karena dia sudah berhenti. Kata rest. Waktu perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, setiap itu tiang awan berhenti, mereka bangun Ka'bah di situ. Mereka bangun tenda di sana. Nanti tunggu ketika tiang awan ini berjalan. Jadi setiap dia berhenti, ada aktivitas di mana umat Tuhan menguduskan diri. Mereka berhenti di sana. Jadi perhatikan, ketika Tuhan berhenti, itu menyatakan hadiratnya. Jadi ketika Tuhan katakan dalam Kejadian pasal 2 ini, maka diberkatilah hari ketujuh itu, dia bukan berkati dengan materi, tetapi dia berkati dengan perhentiannya yang kita boleh samakan dengan hadiratnya. Jadi hari Sabat itu, kenapa dia sebut sebagai hari Sabat Tuhan Allahmu? Karena di sana ada hadirat Allah. Itu masalahnya. Makanya hari Sabat itu bukan hari ibadah. Tidak ada satu catatan di dalam Alkitab, saudara akan temukan bahwa Tuhan menyuruh orang Israel berfokus kepada ibadah di hari Sabat. Kalau dia katakan berhenti dari hari Sabat, saya buka-buka Alkitab, saya coba mencari kata berhenti hari Sabat itu menjadi ibadah atau menyembah, hari penyembahan. Tidak ada di sana. Jadi sebenarnya itu penyembahan yang kita lakukan, itu hanya refleksi. Atau ibadah kita sebut dalam bahasa Indonesia, kita beribadah. Sebenarnya kita sementara melakukan penyembahan yang diatur dengan tata cara ibadah itu sendiri, yang walaupun saya secara manusia saya tak katakan, ibadah yang kita lakukan tidak sempurna, tidak sesempurna para malaikat. Jadi kita melakukan ibadah itu hanyalah satu refleksi untuk mengadakan penyembahan, untuk mengakui bahwa kita memiliki Allah, Allah yang hidup. Itu penyembahan yang kita lakukan. Tetapi untuk hari Sabat, bukan itu fokus utama. Tapi bukan juga menyatakan tidak perlu ada ibadah. Karena dia punya teologianya di dalam ungkapan kitab Kejadian, tulisan Musa dan 10 hukum ini, di mana setiap hari Sabat itu menyatakan kita mengingat. Saya ambil arti di dalam arti Sabat, saya coba untuk cari dalam ini Jewish Virtual Library. Ini perpustakaan virtual Yahudi. Puji Tuhan, Tuhan izinkan saya bisa ambil ini. Saya ada biasa virtual library nggak bisa kita copy, tapi puji Tuhan saya bisa copy. Dia tulis begini, Shabbat itu Sabat, related to Hebrew, dihubungkan kepada bahasa Ibrani, kata kerjanya berhenti atau istirahat. Jadi kalau bicara Sabat itu artinya berhenti atau istirahat. Nah, itu adalah hari ketujuh pekan dari pekan orang Yahudi, dan hari istirahat, dan hari di mana orang-orang itu berhenti dari pekerjaan yang diperintahkan Tuhan. Syabat mencakup dua perintah yang berhubungan.
Pertama yang disebut dengan zachor, artinya to remember, dan shamor atau observe, atau mengobservasi, memperhatikan, atau menuruti. Itu yang disebut dengan shamor. Jadi ketika ungkapan sabat itu, dia bukan hanya berhenti, karena secara kata kerja, dia artinya berhenti, tetapi dia memiliki, dia dalam perintah itu, ada kata untuk mengingat, dan kata untuk menuruti atau menganalisa atau mengobservasi. Makanya hari Sabat itu, di mana ketika Tuhan katakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat Tuhan Allahmu, kita sementara diajak untuk di mana semua segenap pikiran kita mengobservasi atau mengadakan hubungan yang intim dengan Tuhan sepanjang hari itu. 1 kali 24 jam. Jadi bukan hanya kepada peribadatan atau kepada penyembahan, tetapi di mana ketika lepas dari penyembahan, kita tetapkan pikiran itu untuk berfokus selalu dengan Tuhan. Apa yang harus diingat? Ingat bahwa engkau itu diciptakan oleh tangan yang penuh kasih. Kita, saudara dan saya, punya Allah yang menciptakan. Ini yang perlu kita ingat. Namun ketika datang kepada penebusan, kita juga akan mengingat bahwa saudara dan saya ada penebusan. Sudah ditebus, peristiwa juru selamat di kayu salib. Jadi fokus Sabat itu adalah di mana kita berhubungan intim dengan Tuhan. Setan tahu pekerjaan ini. Dan satu-satunya cara paling ampuh untuk menghindarkan manusia dari hubungan dengan Tuhan, rusakkan hubungan mereka dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Tuhan saja atur. Coba buka dengan saya dalam kitab Yesaya pasal 58. Karena Tuhan tahu setan akan mencoba membuat manusia itu batal untuk berhubungan dengan dia secara intim di hari itu. Di mana manusia bisa menginjak-injak hukum Sabatnya. Menginjak-injak Sabatnya Tuhan. Setan tahu bagaimana caranya. Hanya mengalihkan cara berpikir mereka, hanya mengalihkan ungkapan-ungkapan nafsu mereka, mereka secara otomatis akan terhindar dari Tuhan. Makanya Tuhan atur dalam kitab Yesaya pasal 58. Coba buka Yesaya pasal 58. Yesaya pasal 58 ayat 13. Ayat 13 saja dulu. Ya. Menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Ibu Hani. Lihat ini. Setan bisa membuat kita teralih dari hari Sabat hanya dengan membuat manusia itu berbicara omong kosong di hari Sabat. Mengapa? Karena ketika kita berbicara yang tidak sesuai dengan kekudusan itu, pikiran kita sementara dialihkan dari Tuhan. Bisa dapat di sini. Kita bisa dialihkan dari Tuhan. Setan tahu peristiwa ini. Makanya dia berusaha supaya umat-umat Tuhan, orang-orang yang menguduskan Sabat, yang mau menguduskan Sabat, bagaimana supaya mereka itu tidak lagi menguduskan Sabat? Mudah. Buat pembicaraan mereka teralih dari firman Tuhan. Hanya itu dia buat. Sederhana sekali. Hanya membuat pikiran mereka, ungkapan mereka, tindakan mereka keluar dari kekudusan itu. Karena yang ditekankan di dalam hari Sabat
Ini yang dikatakan. Ada mengingat, dan observe, menganalisa. Ini semua menggunakan kuasa pikiran dengan Tuhan. Ketika dia katakan mengingat dan observasi, ini adalah kuasa pikiran. Tuhan mau bahwa pikiran kita adalah sentral jiwa. Dia mau segenap pikiran kita, segenap hati kita ada berfokus dan berpusat kepadanya untuk hari Sabat. Bayangkan saudara, bukan sedikit yang setan tipu dari hal ini. Banyak manusia betul-betul dialihkan dari kudusnya Sabat itu. Karena Tuhan menuntut, bukan Tuhan menuntut, tapi dia memintakan supaya, dia bukan menuntut, bahasa yang digunakan di dalam 10 hukum tadi, dia ingin melibatkan manusia terhadap Sabatnya itu. Karena itu milik dia. Itu bukan milik orang Yahudi, itu bukan milik orang Advent, itu bukan, sedangkan sudah orang Yahudi yang ilegalitas dengan Sabat, ataupun orang Advent. Kalau dia tidak sungguh-sungguh berfokus kehidupannya, pikirannya pada hari Sabat itu dengan Tuhan, kekudusan yang dia lakukan itu gagal. Makanya dalam Ibrani pasal 4 ayat 2, coba tolong baca Ibrani pasal 4 ayat 2. Ibu Berta. Saya lihat tadi Ibu Berta mau ambil. Silakan Ibu Berta. Ibrani pasal 4 ayat 2. Ibrani pasal 4 ayat 2. 4 ayat 2, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang benarnya. Masalah hari Sabat itu, konteks Ibrani pasal 4 adalah mengenai hari Sabat. Makanya di ayat 3 Tuhan bersumpah, aku tidak akan izinkan mereka masuk dalam hari Sabatku. Jadi ada orang-orang yang lebih dahulu mendapatkan berita mengenai hari Sabat. Dia katakan di sana, mereka tidak bertumbuh bersama-sama dengan kekudusan itu. Jadi sebenarnya hari Sabat itu adalah ruang lingkup ilahi. Kalau kita bahas ini, kita perhatikan secara teologis, hari Sabat itu adalah ruang lingkup ilahi untuk berhubungan intim dengan umatnya, supaya umatnya itu lebih rohani. Namun kalau umatnya itu yang ada di dalam ruang lingkupnya tidak menghasilkan buah rohani yang benar, dia akan keluarkan. Itu bahasanya. Karena hari Sabat itu adalah ruang lingkup hadirat Allah. Makanya pisahkan hari lain dengan hari Sabat. Ini yang saya katakan, Sabat bukan hari ibadah. Kalau itu hari ibadah, setiap hari bisa menjadi hari ibadah. Betul tidak? Apakah Tuhan akan marah kalau kita buat ibadah setiap hari? Tuhan tidak akan marah sama sekali. Hanya masalahnya, kalau kita ibadah di hari lain, berbeda dengan hari Sabat. Di hari Sabat itu, hadirat Allah sepenuhnya ada di sana. Itu bedanya. Bukan berarti hari lain hadirat Allah tidak ada. Tetap ada hadirat Allah, tetapi ingat, pernyataan sepenuhnya, God rest, Allah berhenti hanya di hari Sabat itu. Hanya di hari Sabat itu. Dia punya hadirat ada. Bukan di hari yang lain. Kita lanjut. Apa alasan Tuhan menyuruh umatnya berhenti? Apa alasan Tuhan menyuruh umatnya berhenti pada hari ke-7? Hari Sabat.
Ini alasannya. Pertama, Keluaran 20 ayat 11 tadi dia katakan, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi alasan mengapa kita disuruh untuk menguduskan Sabat itu lebih tepat bahasanya. Bukan kita yang menguduskan Sabat, tetapi Tuhan mau supaya kita menjaga kekudusan Sabat itu. Karena hari itu memang hari kudus, hari yang dipisahkan. Berbeda dengan hari-hari yang lain. Jadi umatnya, dia minta supaya kita, karena itu hari Sabatnya kan, itu hari Sabat Tuhan. Dia hanya minta supaya kita menjaga kekudusan itu. Sebagai satu peringatan untuk mengingatkan kita di mana bagaimana kita menjaga kekudusan itu, kita memiliki hubungan intim dengan Dia, mengingat bahwa Dia Allah yang menciptakan kita. Bahwa Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi sebenarnya ketika kita menjaga kekudusan Sabat itu, secara tidak langsung kita sementara mengakui bahwa kita memiliki Allah yang menciptakan. Secara tidak langsung. Hanya dengan cara apa? Menjaga kekudusan Sabat itu. Yang kedua, Ulangan 5 ayat 15, perhatikan yang dikatakan di sana. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat, dengan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Jadi alasan yang kedua Tuhan menyuruh kita menguduskan Sabat, menjaga kekudusan Sabat itu, untuk mengingat bahwa Tuhan yang melepaskan, kalau secara konteks, Dia ingin bangsa Israel mengingat bahwa mereka telah terlepas dari perbudakan bangsa Mesir. Tetapi secara rohani, umatnya diajak untuk mengingat bahwa kita sudah dilepaskan, dibebaskan dari perbudakan dosa. Bahwa kita ini lagi bukan manusia yang diperbudak oleh dosa. Yang sering saya dengar bahasa yang klasik, yang sering mereka katakan, oh pendeta, kita ini masih manusia biasa, masih bergumul dengan dosa. Kalau masih bergumul dengan dosa, sementara Tuhan katakan, ingat bahwa aku Tuhan yang sudah melepaskan engkau dari dosa. Kenapa kamu masih bergumul dengan dosa? Lihat ini. Banyak orang bilang bergumul dengan dosa. Secara tidak langsung dia sementara katakan bahwa dia tidak pernah dilepaskan oleh Tuhan. Amin. Secara tidak langsung kalau kita katakan kita bergumul dengan dosa, berarti kita secara tidak langsung sementara menyatakan bahwa Allah belum melepaskan saya dari dosa. Kalau begitu, buat apa salib itu? Salib itu membebaskan kita dari dosa. Dan Sabat itu menjadi satu instrumen Tuhan untuk manusia supaya mengingat kelepasan itu lebih sempurna di hari Sabat. Karena mengapa? Ingat, di sana dia berhenti, di sana dia beristirahat, hadiratnya ada di hari itu. Kalau saya dapat katakan dengan bahasa biasa, setiap hari Sabat, Tuhan itu turun dari sorga, khusus untuk umatnya. Nanti selesai hari Sabat itu dia kembali ke surga. Dan kalau hari lain umatnya berdoa, dia tinggal melihat dari surga dan dia mendengar. Jadi dengan kata lain saya berpikir, kalau kita beribadah di hari lain, tidak ada hadirat Tuhan di situ. Yang ada pendengaran Tuhan ada di sana. Jadi Tuhan hanya mendengar ibadah kita.
tapi hadiratnya tidak ada di situ. Tapi kalau hari Sabat, saudara mau kuduskan Sabat atau tidak, hadiratnya sudah di sana. Jadi saudara bayangkan seorang presiden datang, contoh, Pak Jokowi datang di depan rumah, dan kita hanya jualan cendol, mengabaikan kedatangan dia. Tapi saudara mau hormati kedatangan dia atau tidak, itu bukan urusan dia. Dia sudah jadwalkan, setiap hari Sabat saya datang. Saudara mau jual cendol atau menyembah, menghargai dia, tidak ada masalah baginya. Karena kenapa? Sabat itu milik dia, bukan milik kita. Lihat, ini konsep Sabat itu. Yang ketiga, mengapa Tuhan suruh kita menguduskan Sabat? Yeskel 20:12, hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka, kepada bangsa Israel. Ini secara kontekstual. Menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Pernyataan ini Tuhan sementara mengingatkan bahwa, ingat, engkau tidak dapat menguduskan dirimu sendiri tanpa aku. Untuk menyatakan engkau kudus bukan oleh karena perbuatan. Jangan terlalu sombong menjadi orang Kristen yang berpikir dia sudah mengikuti segala perintah Tuhan dan dia itu sudah kudus. Tidak. Kekudusan itu adalah hak prerogatif Tuhan. Kalau walaupun kita sudah melakukan segala yang benar, tapi kalau Tuhan katakan tidak kudus itu. Karena itu adalah hak prerogatifnya untuk menyatakan kita itu kudus atau suci. Bukan bergantung kepada perbuatan baik kita. Tidak ada perbuatan baik dari manusia. Makanya dengan hari Sabat itu Tuhan ingin mengingatkan umatnya. Hei umat yang saya cintai, kamu melakukan ini, kamu melakukan kebaikan, penurutanmu, saya menghargai semua itu. Inilah saya senang sekali kalau saya merenungkan hal ini. Saya berpikir, Tuhan, dengan cara ini saya lebih memahami Tuhan. Bahwa ternyata akhirnya perbuatan baik yang saya lakukan berdasarkan apa yang Tuhan tunjukkan, akhirnya Tuhan hitungkan. Bagaimana saya mendapatkan kepastian bahwa Tuhan memperhitungkan perbuatan baik saya dengan hari Sabat. Ini ayatnya jelas sekali. Dengan hari Sabat, kita memiliki kepastian bahwa Allah menyatakan, akulah Tuhanmu yang menguduskanmu, yang menyucikanmu. Bukan dengan perbuatan baikmu engkau dikuduskan. Jadi walaupun kita melakukan kebaikan, melakukan penyembahan yang sempurna, berdoa dengan sungguh, tetapi tidak ada pengingat akan hal itu, di mana kita akan mendapatkan kepastian bahwa Tuhan telah menguduskan kita. Tuhan bantu dengan hari Sabat. Hari Sabat itu yang menjadi tanda kepastian akan pertama hadirat Allah. Tanda kepastian untuk mengingat bahwa kita punya Allah, dan tanda kepastian bahwa kita itu dikuduskannya. Dan yang keempat, Sabat itu menjadi pemisah antara penyembah Allah dan bukan penyembah Allah. Makanya jangan heran ketika Yesus katakan di dalam Matius pasal 7 ayat 21 dan sampai 23. Enya engkau pembuat kejahatan karena engkau tidak pernah melakukan kehendak Bapakku. Padahal mereka itu, dia katakan, kita telah bernubuat demi namamu, menyembuhkan orang demi namamu, membangkitkan orang, membuat mujizat demi namamu. Tapi Tuhan katakan, enya engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Mengapa Tuhan katakan itu? Kemungkinan besar, ini dalam pikiran saya, kemungkinan besar hari Sabat itu mereka tidak hormati. Mereka tidak menjaganya. Sampai Tuhan katakan, enya engkau pembuat kejahatan. Engkau tidak melakukan kehendak Bapakku. Mana kehendak Allah? Salah satu kehendak Allah adalah supaya umatnya menguduskan Sabat itu. Perhatikan Yeskel 20 katakan, kuduskanlah hari-hari Sabatku sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu. Supaya orang tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Supaya orang tahu engkau menyembah Allah yang benar.
Bagaimana saya dengan suara kencang saya katakan saya penyembah Allah yang benar, sementara kita tidak kuduskan Sabat. Akhirnya Tuhan katakan, ini engkau pembuat, walaupun saya bekerja untuk Injil. Saudara lihat, ekstrim sekali ayat ini. Dan saya berpikir, mungkin ada yang mungkin tersinggung, tetapi mari kita berdoa dengan sungguh dan perhatikan baik-baik. Ingat, Sabat ini bukan untuk manusia, ini bukan untuk orang Yahudi, ini bukan untuk orang Advent. Sabat ini adalah milik Allah untuk umatnya. Ibrani 4 ayat 9 dia lebih jelas, dia katakan, jadi masih tersedia satu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Titik. Tidak ada neko-neko di sana. Jadi mau tidak mau, memang tanda di mana umat itu menyembah Allah yang benar dengan menyembah Allah yang salah, hanya dilihat dari penyembahan mereka menjaga kekudusan Sabat itu. Dan itu jelas. Hanya dilihat dari segi ini. Jadi ini alasan mengapa Tuhan ingin supaya kita mengetahui Sabat itu. Dia ingin supaya seluruh umatnya yang mengakui Yesus sebagai Allah mereka, mengakui Yesus sebagai pencipta dan penebus mereka, dia ingin supaya kita mengingat bahwa dia hadiratnya itu selalu ada di hari Sabat. Dia katakan itu dengan cinta, dengan segala kelembutan. Bolehkah kita memindahkan hari Sabat sebagai hari peringatan kepada hari yang lain? Hari Sabat itu adalah hari peringatan. Boleh kita pindah ke hari yang lain? Perhatikan ayat-ayat ini. Keluaran 31:16 dia katakan begini. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Garis bawahi orang Israel. Dan banyak orang datang kepada konteks orang Israel itu secara harafiah. Sekarang, sesuai dengan kitab Roma, Paulus sendiri dalam inspirasi Roh Kudus dia katakan, engkau, saudara yang dan saya, menjadi Israel rohani. Amin. Amin. Kalau kita sekarang sudah menjadi Israel rohani, apakah perjanjian kekal ini hilang? Itu harus tetap ada. Karena Sabat itu harus menjadi peringatan turun-temurun. Dan dia suruh kita untuk merayakannya. Imamat 23 ayat 3, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tapi pada hari ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni pertemuan kudus. Nah, di sini itu pernyataan kita berkumpul untuk beribadah. Ibadah perkumpulan ini yang disebut dengan pertemuan kudus. Kenapa Tuhan ajak manusia untuk pertemuan kudus? Karena ingat, kita manusia sosial. Di sanalah kita untuk saling mendorong satu dengan yang lain, menguatkan satu dengan yang lain. Jadi fungsi Sabat itu dalam konteks keseluruhan, sekali lagi, bukan berfokus kepada pertemuan kudus, karena pertemuan kudus itu tinggal refleksi dari sistem penyembahan itu. Tetapi lebih daripada itu, dia ingin semua umat memiliki satu hati untuk terarah kepadanya. Semua umat ditarik untuk menjadi satu hati. Ingat waktu Yesus mau turunkan hujan roh awal Pentakosta. Dia suruh mereka, murid-murid, berkumpul di Yerusalem. Dia katakan berkumpul. Mengapa? Karena roh Allah akan turun kepada mereka. Jadi murid-murid diajak untuk berkumpul. Karena hadirat Allah akan turun. Demikian berkat Sabat itu, dia suruh umat-umat yang menyembah Allah harus berkumpul. Dan memiliki satu hati untuk mengobservasi, untuk merenung, untuk mengingat segala perbuatan baik Tuhan dalam kehidupan. Dia mau secara umat memiliki satu sentral, yaitu Kristus di hari Sabat itu. Jadi hari Sabat juga diajak Tuhan supaya umat itu boleh berkumpul. Jangan kamu melakukan suatu pekerjaan, itu Sabat. Perhatikan, dia tekankan lagi.
Itu Sabat bagi Tuhan. Itu bukan Sabatmu. Itu Sabat bagi Tuhan karena itu Sabatnya. Kalau kita mengakui Dia sebagai Tuhan kita, mari kita menjaga Sabatnya karena Dia sementara berhenti. Hadiratnya ada di sana. Itu Sabat yang sesungguhnya. Makanya Yesus ungkapkan ini dalam kitab Markus. Lalu kata Yesus pada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Karena kenapa? Kalau manusia untuk hari Sabat, anytime kita boleh buat jadi hari Sabat. Saya biasa buat hari Minggu, hari Senin, hari Selasa jadi hari Sabat. Saya bisa buat itu. Karena konteksnya manusia untuk hari Sabat. Berarti saya lebih tinggi dari hari Sabat, bukan? Manusia untuk hari Sabat berarti saya lebih tinggi dari hari Sabat. Saya bisa kontrol hari Sabat kapanpun saya buat hari Sabat. Tapi yang dia katakan di sini, itu Sabat itu lebih tinggi dari manusia. Dia katakan hari Sabat itu diadakan untuk manusia. Jadi, dia lanjut, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi dengan kata lain, Yesus sudah katakan bahwa Yesus sendiri adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi, kalau Dia Tuhan atas hari Sabat, semua umat yang mengakui Dia sebagai Tuhan harus datang di hari Sabat itu. Harus. Mau tidak mau. Harus. Makanya perhatikan dalam Ibrani pasal 4. Mari kita buka dalam kitab Ibrani pasal 4. Apa yang menjadi panggilan Rasul sehubungan dengan hari Sabat itu? Dia katakan, pasal 4, kita lanjut ayat 4. Saya bacakan. Sebab tentang hari ke-7 pernah dikatakan dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu, tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Siapa dalam konteks ini? Orang Yahudi. Mereka tidak akan masuk. Tuhan tidak akan izinkan mereka. Karena mereka tidak taat. Kalau dalam konteks kita sekarang, orang Advent saya mau katakan, kalau mereka tidak benar-benar menguduskan Sabat itu, Tuhan akan keluarkan mereka. Karena Sabat itu bukan milik mereka. Sabat itu milik Tuhan. Dan dia katakan, sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Hari apa itu? Hari Sabat. Ketika ia telah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini jika kamu mendengar suaramu, janganlah keraskan hatimu. Dia mengajak supaya orang-orang yang mendengarkan mengenai pemberitaan Sabat. Di zaman itu, ini dalam konteks kitab Ibrani. Jangan keraskan hati, karena itu adalah panggilan dan itu adalah karunia. Sebab andai kata Yosua membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang satu hari yang lain. Jadi masih tersedia satu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaan. Lihat konteks ayatnya. Siapa yang masuk, dia sudah sama dengan Tuhan. Dia menghargai hadirat Allah di sana. Jadi, di dalam hari Sabat itu, Tuhan sementara menyatakan hadirat Dia di sana, dan Dia mengingatkan umatnya, supaya dapat menghargai akan kehadiran Tuhan di hari Sabat itu. Hargai Dia. Makanya mengapa ada perintah di dalam Yesaya, jangan omong kosong. Karena coba saudara bayangkan, Presiden Jokowi ada datang di rumah saudara dan saudara ngomong dengan orang lain, mengabaikan dia dan bicara terbahak-bahak. Bagaimana perasaan presiden?
Kita berbicara dengan orang lain dan mengabaikan kehadiran. Itu menyatakan tidak hormat. Makanya di dalam perintah ini Tuhan mau supaya segenap hati, segenap jiwa berfokus kepadanya. Dan ingat, dalam Ulangan pasal 6, dia katakan di sana, hai orang Israel, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dan ingat, di dalam kitab Wahyu pasal 13, setan juga menggunakan segenap jiwa, segenap hati. Itu adalah refleksi pertentangan. Jadi, dengan kata lain, peristiwa pasal 13 dalam kitab Wahyu, hanya pengudus Sabat, karena mereka yang merefleksikan segenap hati pikiran kepada Tuhan. Dan itu dilatih setiap hari Sabat. Untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Dan itu terefleksikan hanya di hari Sabat. Setan menggunakan bahasa yang sama. Dia juga punya bahasa yang sama kepada mereka pecinta dunia yang teralih dari hari Sabat itu. Mereka akan lebih memfokus kepada dunia, sehingga mereka dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran dan hati akan berfokus kepada dunia. Dan itu milik setan. Makanya di dalam kitab Yesaya pasal 58, mengapa bahasanya jangan omong kosong di hari Sabat? Karena itu adalah pelatihan untuk masa Wahyu pasal 13. Karena setan akan gunakan pengalihan pikiran, mengalihkan umat Tuhan dari fokus kepada Yesus kepada fokus kepada dunia. Dan untuk ingat, pekerjaan setan hanya kepada pengalihan. Makanya dia tahu persis bagaimana supaya umat Tuhan boleh menjadi milik dia, menjadi milik setan. Gampang, alihkan mereka dari hari Sabat. Karena hanya hukum ini, hukum keempat, yang akan menarik umat kepada Tuhan. Hanya di hukum keempat. Makanya orang Yahudi ataupun orang Advent, mereka kuduskan Sabat, tapi mereka tidak berfokus sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan secara otomatis mereka akan berfokus kepada tanda binatang itu nanti. Ini saya hanya singgung sedikit dari kitab Wahyu. Tetapi pada saat ini, pelajaran hari ini mengenai introduction of the Sabbath. Semoga ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Jangan terlalu alergik kalau dengar Sabat, kita langsung pikir ini Yahudi, ini Advent. No, tidak ada bahasa itu dalam firman Tuhan. Tuhan ingin memanggil saudara dan saya untuk selalu bergantung dan memfokuskan diri kepadanya dan mengingat bahwa Sabat itu adalah hak prerogatif Tuhan untuk umat-umatnya. Sabat itu untuk memanggil umatnya lebih intim dengan dia, untuk lebih mencintai dia, untuk lebih memiliki hubungan yang lebih erat dengan dia. Itu tujuan Tuhan memberikan Sabat itu kepada umatnya. Jadi bahasa umat di sini, saya tidak akan lebih memperkecil perikopnya hanya tergantung kepada gereja Advent umat. Tidak. Saya tidak membawa pikiran seperti itu. Tetapi bahasa umat di sini adalah orang-orang yang betul-betul setia dan percaya kepada Tuhan dan mau menghargai Sabat yang sudah Dia berikan kepada mereka. Kiranya nama Tuhan dimuliakan. Saya berdoa dalam Yesus. Amin.